Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saudaraku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah tema dengan judulnya Satrio Piningit, seorang pemberani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sikap keberanian seorang Satrio Piningit yang memang sulit untuk dimengerti oleh umumnya manusia biasa, karena memang Satrio Piningit ini sudah terdidik dan terlatih dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh jin, oleh din, oleh tin, apalagi oleh syaitan dan dajjal. Dialah seorang Satrio Piningit yang sejati. Jadi kita akan berbicaranya yang sejati, yang lurus, hanya satu-satunya yang lurus ya, menjadi seorang Ratu Adil. Kalau Satrio Piningit di YouTube sebelumnya sudah saya sampaikan banyak sekali Satrio Piningit. Di setiap kecamatan itu mungkin ada 4, ada 5, kabupaten lebih-lebih, provinsi banyak sekali. Yang akan kita bicarakan adalah Satrio Piningit yang sejati, yang telah lulus di tahun 2019, yang sudah dibaiat oleh alam biometafisika dan sedang berkompetisi di dalam lahiriah di tahun 2020 sekarang sampai nanti 8 tahun ke depan yang akan memimpin negara kita, Republik Indonesia. Nah saudaraku, pesan saya sebelumnya bahwa jangan menjadi sebuah dalil, jangan menjadi sebuah pembenaran ucapan saya disampaikan oleh saya sendiri, baik itu oleh lisan maupun oleh bisikan-bisikan gaib, baik itu dari korin leluhur kita atau dari jin, dari din dan tin. Jadi jangan dijadikan sebuah pembenaran ya, anggap adalah sebuah hiburan seperti itu saudaraku. Nah, ini adalah masa ketika seorang Satrio Piningit itu selesai dinobatkan menjadi 2019. Kenapa beliau itu lulus menjadi seorang Ratu Adil, sedangkan sebelumnya itu sejak dahulu kala tercatat di dalam sejarah Kerajaan Sunda Galuh sejak berdiri tahun 307 Masehi sampai dengan 2019 tidak ada satupun orang-orang Sunda Galuh, termasuk raja-raja Sunda Galuh, baik Raja Sunda Galuh Pajajaran, Sunda Galuh Pataruman, Sunda Galuh Pagaruyung, Sunda Galuh Karhat, Sunda Galuh di daerah Malinau, tidak ada satupun yang lulus menjadi seorang Satrio Piningit yang lulus, yang dinobatkan menjadi seorang Ratu Adil. Nah, saudaraku, keberanian kalimat seperti itu, seperti apa sih keberanian seorang Satrio Piningit? Salah satunya adalah keberanian dia menyampaikan kepada keluarganya, kepada dirinya, sifat-sifat yang dia miliki tentang menerima ajaran yang disampaikan oleh leluhurnya atau oleh kitab-kitabnya, oleh dalil-dalilnya. Yang namanya Satrio itu berani untuk menyangkal sebuah dalil atau sebuah hadis yang memang itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya lewat dirinya sendiri, lewat bisikan gaib, lewat petunjuk, dan terakhir adalah lewat petunjuk dari Ilahi Robbi, lewat surat istikharah setiap saat dan waktu untuk minta petunjuk. Itulah salah satu keberanian seorang Satrio Piningit, di mana dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, baik oleh manusia biasa, apalagi oleh korin leluhurnya, korin dirinya pun dia tidak pernah percaya, kecuali ketika beliau sudah bersujud kepada Allah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hanya untuk mencari sebuah kebenaran. Itulah seorang Satrio. Sebagai contoh bahwa di zamannya Kerajaan Sunda Galuh itu tidak pernah percaya dengan adanya sebuah ramalan. Di dalam Kerajaan Sunda Galuh sejak berdiri, sejak masuk Islam abad ke-6 sampai hari ini, keturunannya pun tidak pernah melakukan yang bertentangan atau yang berpolemik di masyarakat, yang dikategorikan sebagai bid'ah
atau sebagai syirik itu tidak pernah dilakukan oleh seorang raja di kerajaan Sunda Galuh. Itu tidak pernah nyambat-nyambat misalnya, walaupun menurut pendapat kami itu punya hak seseorang, bukan 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 hak bagi semua orang, tapi seorang meyakini bahwa menyambat atau menyebutkan, memanggil-manggil roh halus lah kalimat seperti itu, mungkin bagi mereka itu adalah sebuah pembenaran gitu, sesuatu hal yang tidak merugikan orang lain. Akan tetapi di kerajaan Sunda Galuh pada masa itu, seorang Satwa Piningit itu dia tidak pernah melakukan seperti itu, apalagi sesaji, itu tidak pernah. Yang namanya pertama kali masuk agama Islam di abad ke-7, Raja ke-6 itu di abad ke-7 itu masuk agama Islam, maka tidak ada lagi yang namanya seperti sesaji, nyengat penyan dan sebagainya, nyambat itu tidak pernah yang dilakukan oleh kerajaan Sunda Galuh pada masa itu sampai keturunannya hari ini. Dari seorang Satwa Piningit itu teguh, berani, artinya dia memang berani berbuat, bertanggung jawab, dan petunjuknya bukan dari hadis, bukan dari manusia, tetapi ada kemungkinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat istikharah. Nah, saudaraku, itulah salah satu keberanian seorang Satwa Piningit. Dan Satwa Piningit itu memang betul-betul luar biasa. Dia berani sekali, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dia berani berhadapan dengan siapapun, berani. Dalam hal konteks kalimatnya itu untuk apa? Membuktikan sebuah pembenaran, untuk membela kaumnya, untuk membela masyarakatnya, itu dia sangat berani, tidak pandang bulu. Cuman sekarang belum terlihat nampak jelas sampai ke permukaan. Seperti apa? Seperti orang yang berani untuk menentang pemerintah itu nggak ada. Karena seorang Satwa Piningit yang sejati itu tidak boleh yang namanya apa, demonstrasi gitu kan terhadap pemerintah apapun, nggak boleh. Karena dalam syarat sebelum menjadi seorang Maturatu ke Pandetoratu, Pandetoratu ke Maturatu, kemudian ke Ratu Adil, syaratnya harus tunduk dan patuh terhadap leluhurnya, termasuk kedua orang tuanya, terhadap ajaran agamanya, terhadap nabinya, ya termasuk agamanya, kemudian terhadap pemerintahan. Itu termasuk terhadap alam, itu tidak boleh satupun ada sebuah kesalahan atau pertentangan. Makanya yang disebut dengan Satwa Piningit itu memang betul-betul luar biasa seorang pemberani, dan dia melakukan sesuatu itu ada yang terlihat oleh mata dan ada yang tidak terlihat oleh mata. Artinya seperti ini, saudaraku, bahwa ketika dia masih eksekusi seseorang untuk membantu seseorang, misalnya dalam keadaan terjepit, misalnya ekonominya terjepit mungkin dengan kasus-kasus yang bersifatnya lahiriah gitu, dia akan mengerahkan kemampuan dia sendiri untuk menolong orang lain tanpa diketahui oleh siapapun. Itulah seorang Satwa Piningit. Dia berani luar biasa. Dia tidak pernah takut yang namanya dengan apa, dengan berbagai macam senjata apapun lah, berbagai binatang itu tidak pernah takut. Karena seorang Satwa Piningit itu sejak kecil itu sudah sangat terlatih oleh ayah tuh, orang tuanya, oleh kakeknya, oleh keluarganya itu, sampai menjadi seorang betul-betul Satwa Piningit yang sejati, yang telah dibaiat pada tahun 2019 yang lalu dan akan dibuktikan 8 tahun ke depan. Keberanian itu sangat luar biasa. Bisa bayangkan di YouTube sebelumnya saya sampaikan bahwa seorang Satwa Piningit yang sejati yang menjadi suatu itu akan merebut kekuasaan itu nanti 8 tahun ke depan. Bukan hanya di Indonesia saja, di beberapa negara itu akan merebut kekuasaan di pemerintahannya. Itulah cara seorang Satwa Piningit tertua ini akan merebut sebuah kekuasaan. Percaya atau tidak kan udah saya sampaikan tadi kan, jangan percaya dengan omongan saya, tapi kalau terjadi ya kebetulan aja gitu kan, seperti itu. Jangan naif katanya, wah Kang Indra terlalu meramal. Saya mah nggak percaya dengan ramalan, nggak percaya saya dengan ramalan-ramalan, nggak percaya saya dengan ramalannya Jayabaya, saya nggak percaya dengan yang namanya sesaji dan apa itu, nggak percaya. Dan saya tidak pernah melakukan, bukan berarti saya melarang, tidak. Sahabat-sahabat saya banyak, sesepuh itu teman saya, para dukun gitu, para kiai ulama itu teman saya, pastor pendeta pun teman saya banyak, bukan satu bukan dua. Tapi saya, keluarga Sunda Galuh, tidak pernah melakukan itu, bukan menistakan, tidak. Bahkan kalau mereka butuh kadang-kadang apa, kembang gitu apa, kalau pas kebetulan saya punya ya saya kasih telur gitu, ayam kan mereka kalau sesaji kan banyak macam, banyak rupa, ya kita kasih. Kenapa kita mempersulit kan? Urusan apa itu saya kursi kan bukan urusan saya, urusan beliau lah. Kita tidak punya hak untuk menganulir ibadah seseorang. Memang saya Allah kan bukan. Soal ibadah itu kan masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah kan, seperti itu. Tidak mungkin seseorang melakukan seperti itu kalau dia tidak punya dasar kan, nggak mungkin. Sama dengan kita kan.
Nah, keberanian seorang Satwa itu luar biasa, tidak bisa diprediksi, dan dia tidak pernah membawa kawan-kawan gitu kan. Kalau apa melakukan sesuatu untuk membela seseorang, tidak perlu membawa kawan-kawan, ya sendirian ya, nggak perlu bawa senjata sudah di tubuhnya kok gitu. Jadi memang keberanian sangat luar biasa, tapi dia tidak pernah mempengaruhi orang, kemudian membicarakan orang lain tentang hal ibadah, terutama perbuatan, tidak pernah. Ya dalam satu pilihnya, kalau sahabatnya, temannya sendiri misalnya kan sholat subuh pakai kunut, beliau tidak pernah menyampaikan bahwa itu apa aneh gitu atau sesuatu hal yang nggak pernah. Beliau tuh nggak rese gitu, nggak pernah menilai ibadah orang lain. Karena seorang satu penelitian sejati itu, ibadah dirinya saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus memperhatikan orang lain? Saya tanya, kebanyakan kan orang kita kan ngomongin orang lain, ngomongin tetangganya, seolah-olah dirinya paling benar kan, seolah-olah dirinya tuh wah siap masuk surga gitu. Emang surga itu murah, surga itu mahal, dengan ada kesalahan baik dari ucapan, dari ibadah, dan kesalahan sebagai sebuah suatu rangkaian yang saling menyatu. Jadi tidak boleh ada kesalahan, kalimatnya seperti itu, jadi akan berakibat kepada diri kita sendiri atau seorang Satwa Peningit. Makanya Satwa Peningit kalau lulus itu tidak boleh ada kesalahan satupun ketika beliau diangkat menjadi seorang Satwa Peningit, kemudian lulus menjadi Pendeta Ratu, lulus lagi menjadi Matu Ratu, dan lulus kemarin 2019 itu menjadi seorang Ratu Adil. Itu tidak boleh ada kesalahan. Kalau saudaraku misalnya kan mengaku Satwa Peningit masih suka ngomongin orang, kalau dia Satwa Peningit agama Islam masih jarang melakukan tahajud, kemudian apa istiharo, sholat sunat, mendoakan orang tua, mendoakan almarhum, mendoakan alam, wah itu mah Satwa Peningit yang biasa, yang kayak zaman dahulu lah di kerajaan gitu kan. Dan seorang Satwa Peningit itu sangat luar biasa, tanpa diperintahkan, keberanian itu luar biasa. Tidak pernah memikirkan apakah dirinya akan dihabisi orang lain, apakah dirinya sendiri akan diserang orang lain, tidak pernah. Kalau dia membela memang itu harus dibela, ya dia bela, kalau tidak ya tidak. Keberanian sangat luar biasa. Menurut cerita, keberanian seorang Satwa kelak itu katanya, tapi katanya ini ya, jangan dipercaya, katanya keberaniannya melebihi kalimatnya seperti itu, melebihi keberanian manusia siapapun, termasuk Umar bin Khattab barangkali seperti itulah. Itu mah sebuah cerita aja lah, siapa tahu kan dikit-dikit nempel atau ya mendekati sebuah kebenaran kan, seperti itu kan. Kalau benar ya sulit lah, namanya juga manusia kan. Nah itulah seorang Satwa Peningit. Bagaimanalah mungkin apa seorang Satwa Peningit bisa lulus kalau dia melakukan kesalahan? Malah mungkin. Makanya seorang Satwa Peningit tidak boleh melakukan kesalahan apapun, sekecil apapun, ketika dia diuji atau setelah lulus diuji. Tidak boleh menyakiti orang lain, mencakiti binatang aja tidak boleh. Bisa bayangkan, luar biasa kan keberaniannya seorang Satwa Peningit itu, luar biasa. Dia berani berhadapan dengan siapapun, dia berani menolong siapapun tanpa melihat bahwa dirinya sesungguhnya bukan orang terkenal, bukan orang kaya pada saat ini. Beliau itu orang kaya, saya lihat itu, tapi saling rajinnya kebanyakan tuh ke surau kalau saya lihat itu. Jadi jarang ke masjid beliau di akhir ini. Dulu ya dia ke surau, sering ke surau. Surau itu ya punya musola tersendiri lah gitu, seperti itu. Itulah ada kemungkinan seorang Satwa Peningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil kan. Kalau saudaraku memang betul-betul punya kemampuan metafisikanya walaupun biasa-biasa, sesungguhnya dapat mendeteksi ada enggaknya yang namanya Ratu Adil. Tinggal sebutkan aja namanya. Misalnya Sumarna, Assalamualaikum, ada jawaban enggak? Anda bisa jawab Waalaikumsalam dalam bismillah kan. Apakah engkau seorang Ratu Adil? Kalau dia jawabannya ya, ya sudah ya. Kalau misalnya baru Assalamualaikum Asep Subarna nggak ada jawaban lah, bukan itu, tunggu aja, tinggal mati lah itu si Asep Subarna itu. Seperti itu lah saudaraku. Jadi keberanian seorang Satwa Peningit itu tidak boleh kalimatnya menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Bisa bayangkan, sementara dia harus menyelesaikan sebuah masalah temannya misalnya atau kaumnya, tetapi dia tidak boleh menyakiti orang lain. Itulah seorang Satwa Peningit yang sesungguhnya sudah berada di tengah-tengah kita. Lah, terima kasih saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Kita belajar dengan Satwa Peningit agar supaya kita awet muda kan. Saya kan awet muda. Kemudian giginya itu masih nggak ompong lah gitu kan. Yang putih kan kumis saya doang, putih. Rambut saya hitam kan.
hatinya, yang penting kan hatinya. Soal kekayaan itu Allah yang menentukan, bukan kita kan. Yang penting dari kita sendirilah untuk belajar seperti Satrio Piningit. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.